DP jarum betul. Tidak penting. Karena beliau kami persilakan. Surah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyukru ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadiruna as'adakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratal mukarramin wal muhtaramin yang teramat sangat kami banggakan, kami muliakan, kami hormati segenap para kesepuhan tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para ustaz, wabil khusus kepada sahibul majlis Abah Kiai Haji Reman atau Ki Ahmad Suganda. Banyak sekali kiai, banyak mubalik, banyak qari di sini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta, takdim dan mahabbah kami. Bapak-bapak hadirin jamaah semua yang hadir pada malam ini, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Barokah umur dan rezeki kita semuanya. Amin. Allah angkat derajat kita semuanya dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dosa almarhum keluarga kita. Mudah-mudahan semua almarhum keluarga kita min ahlul jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Puji syukur hanya milik Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam kepada baginda junjungan alam Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita masih sempat dan menyempatkan diri untuk silaturahmi. Alhamdulillah. Memang itu harapan kita dan kita pasti akan diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hati kita, pikiran kita selalu dan terus semangat di dalam menjalin silaturahmi. Insyaallah silaturahmi kita bukan hanya di alam dunia, tapi insyaallah nanti kita bersama kumpul di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nilai-nilai silaturahmi kudu kita perkuat lagi. Nilai-nilai silaturahmi kudu terus menerus terjalin di antara kita semua. Jangan sekali-kali memandang untung dan ruginya dalam bersilaturahmi. Walau jauh kita perlu datang. Dalam artian pengorbanan kita semuanya tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi hamba Allah yang insyaallah akan menjadi kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini maka enggak usah lama-lama ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam suasana Lebaran, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beres melaksanakan khatib Idul Fitri, kelar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan khutbah, turun dari mimbar, datang malaikat Jibril datang dan berbisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya tolong aminkan doaku. Kata malaikat Jibril, doa ini masya Allah tabarakallah, doa yang betul-betul sangat mengagetkan. Doa ini betul-betul sangat membuat takjub kepada siapa? Kepada yang mendengarkannya. Sahabat-sahabat pun kaget. Mana doanya? Ada 3 doa
yang dilantunkan, yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdoanya malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira doa itu diijabah apa enggak? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana doa yang pertama? Ya Allah, kata malaikat Jibril, janganlah engkau terima apapun ibadahnya, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun zikirnya, serajin apapun dia ibadah sholatnya, walaupun jidatnya sampai hitam gesem karena sholat terus menerus, tetapi dia masih durhaka kepada orang tua, dia menzalimi orang tua, dia tidak peduli kepada orang tua, maka jangan pernah diterima amal ibadahnya ya Allah. Kata Rasul, amin. Na'udzubillahi min. Artinya apa? Bapak hadirin jamaah semuanya, seberapapun banyak ibadah kita, sehebat apapun puasa kita, sholat wajib, sholat sunnah tidak pernah kita tinggalkan, tapi kita teledor kepada orang tua kita. Ya, Masya Allah, kalau kita menyakiti hati orang tua kita tidak memuliakan kepada orang tua kita, maka nilai ibadah apapun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Sebelum kita mendapatkan ridho orang lain, sebelum kita mendapatkan ridho siapapun, yang kudu kita raih, yang kudu kita ambil, yang kudu kita miliki adalah keridhaan orang tua kita. Usahakan orang tua kita supaya ikhlas, supaya senang, supaya ridho, supaya bahagia, supaya bangga bahwa kita adalah anaknya, insya Allah. Kan banyak di antara kita yang sudah sukses tapi lupa kepada orang tua. Benar apa benar? Masya Allah, tabarakallah. Banyak di antara kita sebagai seorang anak nih, kalau anak udah pasti kita, kalau jadi orang tua belum tentu, betul apa betul? Tapi kalau yang namanya anak ini kita pasti, siapapun di antara kita ini anak, kita punya orang tua. Mohon maaf ya, sehebat apapun pangkat kita, ya, sepintar apapun kita, walaupun kita kiai, ajengan, ataupun kita presiden pun tetap kita tidak ada apa-apanya di hadapan orang tua. Betul apa betul? Jangan pandang bodohnya orang tua, jangan pandang miskinnya orang tua, jangan pandang apapun tentang orang tua. Tetap orang tua adalah manusia pertama yang paling mulia di mata kita, insya Allah. Yuk, jangan ada suzon kepada orang tua, ya. Jangan sekali-kali kita mempunyai perasaan gak bagus kepada orang tua. Yang namanya kita sama orang tua pasti ada aja masalah. Betul apa betul? Wajarlah itu orang tua sayang kepada kita. Oleh karena itu, ya, di suasana Idul Fitri, masih suasana Lebaran, ya, sebelum kita melangkah ke aktivitas selanjutnya, apakah kita sebagai seorang pejabat, atau sebagai guru ngaji, atau sebagai mubalik, atau apapun, ya, yang paling pertama kita mau kita ambil keikhlasan dan keridhaan orang tua. Selalu kita minta ikhlas dan ridho, dan selalu mendoakannya. Bagaimana kalau orang tua kita mati? Tetap tiap hari, setiap sholat kita terus menerus berdoa, minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taraka abdu'a liwalidayhi fa innahu yanqadi anhu rizqah. Orang sudah berani meninggalkan tidak berdoa. Setelah sholat dia minta doa apa aja dia berdoa, tapi dia lupa mendoakan orang tuanya. Sesungguhnya Allah sudah memutuskan rezekinya. Na'udzubillahi min. Ingat, siapapun kita, walaupun kita orang hebat, walaupun kita orang yang benar-benar dipandang, tetap kita mah hina, kita mah tidak ada apa-apanya di hadapan orang tua. Ambil keridhaan orang tua, ya. Ridho Allah tergantung bagaimana keridhaan orang tua. Murkanya Allah bagaimana murkanya orang tua. Udah banyak orang sukses, udah banyak orang kaya, karena menyakiti hati orang tua, dia jatuh lagi kepada kesusahan, kepada kefakiran, kepada derajat yang rendah. Na'udzubillahi min. Jika Anda ingin sukses dunia dan ingin selamat di akhirat, yuk peluk orang tua, minta ridho, minta ikhlas, usahakan air mata orang tua kita mengalir, ya. Karena apa? Karena senang dan bahagia bahwa dia telah melahirkan kita. Jangan sampai air mata orang tua kita mengalir, air mata orang tua kita deras. Karena apa? Karena sakit hati kepada kita, karena menganiayanya kita, atau karena kita tidak berbakti. Ya, hadirin jamaah semuanya, doa dari malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita tidak ada apa-apanya
marahnya di hadapan orang tua kita. Betul apa betul? Yuk kita kembali lagi ya kepada fitrah kita, kepada kesucian kita ya. Kita meminta agar orang tua kita mengikhlaskan dan meridhokan kita. Yang kedua, ya Allah, jangan Engkau pernah terima ibadahnya, jangan Engkau pernah terima kebaikannya. Siapa? Istri-istri yang selalu melawan kepada suami. Ini sayang nih, istri nggak ada nih ya. Para ibu-ibu nggak ada. Kenapa? Mohon maaf. Karena nih hampura ya, ridhonya suami itu luar biasa kepada istri. Surganya istri ada di suami. Yang namanya istri ya, surganya bukan di bapak, bukan di emak, tapi di suami. Oleh karena itu, raihlah wahai para istri, ambillah wahai para istri keridhaan dari suami. Wahai para istri, jika engkau mau melangkah kemana, mau kemana pun juga keluar dari rumah, kudu izin sama suami. Bilang ya, Bang Paus, bilang sama istrinya minta izin gitu ya. Suka izin ya? Alhamdulillah. Berarti istrinya Bang Paus ahli surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Sungguh beruntung ya Bang Paus mendapatkan istri seperti beliau. Dan beliau juga Masya Allah sungguh sangat bingung gua ngomongnya. Ya kita doakan ini sahabat saya ya. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah berkah dia mau kemana aja datang ya. Karena luar biasa silaturahminya. Beliau mah nih kalau saya undang ceramah kemana gabung sama saya udah nggak mikirin untung dan ruginya. Beliaunya dibayar sedikit alhamdulillah, nggak dibayar juga ditandain sama dia mah ya. Tapi semangatnya luar biasa, Jangan lihat kecilnya, yang penting semangatnya. Mudah-mudahan nih Bang Paus panjang umur, amin. Ya Rabbal alamin, karena ini makhluk langka, benar Pak. Yang terakhir, kata malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang ketiga adalah jangan pernah diterima amal ibadahnya siapapun orangnya yang selalu mempunyai jiwa pendendam, artinya tidak pernah minta maaf, apalagi memaafkan. Naudzubillahi min dari Bapak, Ibu, semua hadirin jamaah ya. Kenapa kita semua perlu terus ngaji? Kenapa kita semua perlu terus zikir dan lain sebagainya? Dekat sama kita ulama supaya hati kita adem, supaya hati kita tenang, supaya hati kita lembut, mudah untuk menerima nasihat dan mudah untuk memaafkan. Karena hal yang paling sulit itu adalah memaafkan. Betul apa betul? Itu saya yakinlah banyak sekali masalah yang terjadi ya di tetangga kita, di keluarga kita ya, dengan sahabat-sahabat kita, gesekan, gosokan, gontokan, beda paham dan lain sebagainya. Ayolah di Idul Fitri ini kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kesucian kita ya, agar kita menjadi selalu legowo, agar kita menjadi manusia yang tidak mudah emosi, tidak mudah marah, dan siapapun yang datang kepada kita untuk minta maaf, kita segera memaafkan insya. Bila kita punya dosa, bila kita punya salah, datang ke rumahnya, jangan malu-malu untuk minta maaf dan minta ampura ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu umur kita mau sampai kapan. Betul apa betul? Dan kita mah berdoa pingin hidup barokah, pingin meninggal husnul khotimah. Hidup yang barokah yang kayak gimana? Hidup yang barokah itu ya yang selalu senang hatinya, tenang pikirannya ya, selalu legowo kepada siapapun, tidak pernah marah, tidak pernah emosi, dalam artian selalu berpikiran bagus ya, tidak pernah buruk sangka, dan selalu nyaman dalam hidupnya. Itu yang barokah ya. Dan yang husnul khotimah itu meninggalnya dalam keadaan tersenyum dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana agar bisa tersenyum? Berarti yang tidak ada beban di dalam hatinya. Betul-betul. Enggak ada hatinya itu pada saat maut dia masih marah kepada seseorang atau ada urusan dengan seseorang. Jadi lepas banget sehingga ditujukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan tersenyum. Yuk kembali lagi kita kepada asal kita suci, asal kita bersih ya. Jadi kita kudu bisa dan banyak saling minta maaf dan kudu banyak saling memaafkan insya Allah. Idul Fitri kembali kepada kesucian, halalun bil halali, halal dengan halal saling menghalalkan. Bila banyak makanan yang dimakan, ikhlaskan. Bila ada urusan segala sesuatu yang kesuai sedikit atau misalkan kesentak atau misalkan kesinggung, udahlah belajar legowo aja, belajar bagus aja. Insya Allah ternyata itu saya amalkan dari dulu sampai sekarang. Ternyata kata guru saya itulah obat yang paling bagus dari segala penyakit.
Insya. Ternyata penyakit itu Pak, banyaknya datang karena pikiran kita, betul-betul dari hati kita. Padahal makanan mah udah masya Allah yang paling enak-enak, yang paling bagus-bagus, uang juga banyak. Tapi sedikit-sedikit penyakit, sedikit-sedikit penyakit. Ternyata pikirannya nggak pernah bebas, hatinya juga nggak legowo. Coba kalau orang pikirannya bebas, hatinya legowo, ya asik-asikan aja terhadap segala sesuatu urusan, itu ternyata luar biasa ya. Badan kita akan diraksa dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyalah sama ahli-ahli ya, ahli-ahli hikmah, tanyalah sama kiai-kiai sepuh. Ternyata obat mah bukan dari mana-mana, semua ada dari diri kita. Betul apa betul? Makanya jangan bila terjadi kepada kita apapun, jangan pernah menyalahkan orang lain, kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin diri kita ini ada salah, mungkin diri kita ini banyak dosa, mungkin diri kita ini banyak sekali kelakuan yang tidak baik, sehingga Allah mengingatkan kita dari berbagai macam penyakit. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat. Amin. Semua kawan-kawan kita semua selalu bisa melanjutkan nilai-nilai silaturahmi ya, dan guru-guru kita yang berjuang, yang berdakwah, semua diberikan kesabaran dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan guru kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, mudah-mudahan min ahlil jannah ya, pejuang-pejuang Allah di Palestina semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan dan kekuatan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita doakan siapapun yang membantu untuk saudara di Palestina, masya Allah, Bang Misan, Ustaz Hasan, Bang Cepi, sampai panas-panasan, udah mah hitam kepanasan makin gesem. Tapi luar biasa, tenang, semua nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Amin. Amin. Banyak dosa Bang Misan, banyak kesalahan Bang Cepi, tapi kata Allah, masya Allah, tabarakallah, Bang Cepi, Bang Misan, dosa Anda sudah dihapuskan karena Anda luar biasa ikhlas membantu saudaranya yang di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ini ya. Ini buat saya bukan Bang Cepi. Terima kasih kepada semuanya ya, juga kepada Abah Reman ya. Abah Reman ini masalah kagak kapok-kapok ya, ngadain pengajian walaupun banyak yang ngomongin, walaupun banyak yang menghina, walaupun yang hadir cuma dia juga ya. Tapi Bang Reman, Pak Haji Reman luar biasa. Takbir, takbir. Mudah-mudahan Reman diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Orang kebanyakan ngelihat ya, wih si Reman siapa itu, tukang mabok, tukang judi, tukang ngodok-ngodok liang androk. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Betul-betul. Kalau saja dimukakan dosa kita, Jaka Petir yang paling banyak dosanya apa? Dosa nonton BMA. Aduh. Tidak amat tuh ngomong. Lagu amat jujur. Betul. Dosa lagi banyak lah pokoknya mah dosa kalau diceritain mah. Dosa waktu masa muda, masya Allah. Sekarang aja disebut ustad, disebut kiai. Dulu mah pohon bisa pakai oyak gua nyot-nyotan. Dulu itu. Tapi kalau kita melihat ke masa, kalau kita melihat masa lalu, orang nggak pernah ada bagusnya, nggak pernah ada indahnya gitu. Yang penting kita lihat sekarang, masya Allah, Abah Teman udah luar biasa, alhamdulillah. Pakaian udah rapi, ya, peci, sorban tuh. Nih kita mah nggak ada apa-apanya. Jelas kalau mau dibandingkan sama Abah Teman, kita mah kalah. Yang pertama kita kalah jenggot, ayo. Kita mainkan juga sama putih, betul-betul. Oleh karena itu jujur, coba setiap acara kalau JP sempat pasti datang aja ke sini, betul-betul. Kenapa? Karena mendukung perjuangan beliau. Unik pokoknya mah di negara kita nih, kampung sini hanya cuma satu doang yang kayak begini, betul-betul. Masya Allah, beliau mah kalau datang ke tempat kami dibayar atau alhamdulillah, nggak dibayar juga, luar senyum gitu ya. Masya Allah, betul-betul. Masya Allah, luar biasa. Udah bagaimana ya? Mohon maaf kalau saya sering ngomongin ya. Dimaafin apa kalian bagaimana nih? Alhamdulillah, alamin. Ya pastilah kita semua punya masa lalu, tapi jangan pernah melihat ke masa lalu. Ayo kita ke depan, ayo kita sama lagi, kita berjuang lagi ya di grup masing-masing. Apalagi sekarang ada WA enak, betul. Jadikan grup WA itu sebagai apa? Sebagai ajang silaturahmi. Jika kita tidak sempat berjabat tangan, jika tidak sempat berpelukan, lewat HP saling memaafkan. Betul apa betul? Hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Minta ikhlas dan ridho. Haji Saiman, alhamdulillah, Haji Saiman ya. Ini alhamdulillah kita ada kesepuhan. Ini orang masya Allah luar biasa. Alhamdulillah beliau udah jadi salah satu keluarga daripada Majelis Ta'lim, apa namanya nih?
Nurul Aida. Akan Abah Haji Soiman dan juga ini sahabat-sahabatnya, masya Allah, setiap acara silaturahmi, setiap pengajian apapun beliau hadir. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Walaupun sudah tua, nilai semangat silaturahminya tinggi. Alhamdulillah. Jadi Bang Ferdi ya, yang muda-muda jangan kalah sama yang tua-tua. Betul-betul. Insyaallah kita semua bisa selalu meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji jalan terus, jangan hitung sedikit atau banyaknya ya. Walaupun cuma 2 orang, 1 orang ngaji mah jalan terus, insya Allah. Demikian hadirin jamaah semuanya. Ampun semedaya kedapatan hadirin Allah yang berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi